Bab 1291. Ayo, kita pergi ke klan siluman. Di depan warrior yang adalah sepasang sayap, sayapnya terbuat dari sisik-sisik kecil. Sisik-sisik ini transparan dan halus seperti cermin, persis seperti cermin. Alam ketiadaan. Melihat sepasang sayap itu, semua orang di lapangan terkejut. Jelas, semua orang tidak menyangka bahwa Torani akan memberikan harta alam ketiadaan kepada warrior yang ini terlalu murah hati, bukan? Bahkan Medavini tidak menduganya, di matanya ada keraguan selain keterkejutan. Nama sayap ini, sayap angkasa. Terdiri dari sisik-sisik Phoenix dari zaman kuno dan puing-puing luar angkasa. Dengan kecepatan sobat kecil, jika kamu memakai sayap ini, aku pun tidak akan bisa menyusulmu. Torani tersenyum lalu berkata, sobat kecil seharusnya tidak perlu khawatir sekarang, kan? Tentu saja. Warrior yang tersenyum, lalu ragu-ragu, dan berkata, Senior Ni, Junior mau pergi ke klan siluman, bawahan aku. Kamu tahu, beberapa orang memiliki perseteruan hidup dan mati dengan Junior. Begitu aku pergi, seandainya ada orang. Torani tertawa, jangan khawatir, siapapun yang berani menyentuh pavilion ribuan pembunuh adalah musuh keluarga Ni kami. Warrior yang memperhatikan Torani beberapa detik, lalu tersenyum, aku akan pergi besok. Aku menunggu kabar baik dari sobat kecil. Torani tersenyum. Aku akan bersiap-siap. Setelah warrior yang selesai berbicara, dia memberi salam ke arah Torani, lalu berbalik dan pergi bersama orang-orang pavilion ribuan pembunuh. Melihat punggung warrior yang, Torani masih memiliki senyum di wajahnya, tapi ada makna yang tak bisa dijelaskan di matanya. Setelah meninggalkan aula ksatria, seorang pria paruh baya segera mendatangi warrior yang dan yang lainnya, dan berkata, semuanya, aku pengurus keluarga Ni, dan atas perintah kepala keluarga, aku akan membawa kalian ke tempat peristirahatan. Sambil berkata, dia berbalik terbang ke kejauhan. Warrior yang dan yang lainnya segera mengikuti, dan segera, di bawah kepemimpinan pria paruh baya itu, mereka sampai di puncak kecil, dan di atas puncak kecil itu, hanya ada sebuah istana. Pria paruh baya itu membawa warrior yang dan yang lainnya ke depan dan belakang istana. Dia memberi salam pada warrior yang dan yang lainnya, lalu berbalik dan menghilang ke ujung langit. Setelah memasuki aula, warrior yang menatap Valet sedikit mengangguk dan melambaikan tangannya dengan ringan. Dalam sekejap, ruang di sekitarnya bergetar. Setelah beberapa saat, dia berbalik untuk melihat warrior yang dan berkata, ruang telah diperkuat, tidak ada kesadaran yang dapat memindai di sini, bahkan jika ada, aku dapat langsung merasakannya. Warrior yang mengangguk, lalu melirik Kenzi Ye dan yang lainnya di lapangan, dan berkata, ada yang ingin kamu katakan. Tidak beres. Kenzi Ye berkata dengan sungguh-sungguh. Ada yang tidak beres. Lilac Sui juga berkata. Warrior yang mengangguk, tentu saja dia juga merasa ada yang tidak beres. Torani bahkan mengeluarkan harta alam ketiadaan untuk membiarkannya pergi ke klan siluman. Apakah pihak lain benar-benar demi klan manusia? Intinya, dia tidak terlalu percaya. Namun, jika pihak lain memiliki tujuan lain, apa tujuannya? Bunuh dia. Tidak ada alasan untuk ini, karena tidak ada kebencian antara dia dan keluarga Ni. Setelah berpikir lama, warrior yang melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan sayap angkasa, memandang macan tutul ungu, yang mengangguk dan meletakkan tangannya di sayap angkasa. Setelah sekian lama, macan tutul ungu tiba-tiba ekspresinya berubah,
dia menatap warrior yang dan berkata, ada masalah. Ternyata, warrior yang sedikit menyipitkan matanya dan bertanya, ada apa? Macan tutul ungu berkata dengan sungguh-sungguh, di antara fragmen ruang ini, ada mantra yang tersembunyi begitu dalam sehingga bahkan aku hampir tidak menyadarinya. Huff, orang tua ini ingin membunuhmu. Larangan apa? Tanya warrior yang. Macan tutul ungu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku tidak tahu, tetapi hanya ada dua jenis, satu mantra yang mengendalikan kamu, dan yang lainnya adalah mantra yang menghancurkan kamu. Wajah warrior yang berubah muram, dia tidak punya keluhan dengan keluarga Ni, Toran Ni ini ternyata ingin menyakitinya. Hanya saja dia tidak mengerti mengapa pihak lain melakukan ini. Dia seharusnya mencoba mengendalikanmu. Pada saat ini, Kenziye dari samping tiba-tiba berkata. Warrior yang menatap Kenziye dan memberi isyarat untuk melanjutkan. Kenziye berkata dengan sungguh-sungguh, semua orang tahu bahwa dengan bakat dan potensi kamu pasti akan menjadi master yang tiada taranya di masa depan. Jika keluarga Ni dapat mengendalikan kamu, itu berarti keluarga Ni akan memiliki master yang tiada taranya di masa depan. Aku kira, ini seharusnya tidak hanya menjadi mantra pengontrolan, tetapi juga mantra penghancuran. Setelah kamu melawan keluarga Ni, maka mereka dapat melakukan serangan duluan. Omong-omong, Kenziye menatap warrior yang dan berkata, bakat dan potensimu menakutkan. Langkah keluarga Ni adalah tindakan pencegahan. Adapun harta alam ketiadaan, hehe, jika itu bisa mengendalikanmu, jangan katakan satu harta alam ketiadaan, sekalipun 10 harta pun dia rela. Pada saat ini, Lailaksui juga berkata, jika tebakanku benar, Toran Ni sudah menebak bahwa kamu tidak akan dengan mudah setuju untuk pergi ke klan siluman, jadi dia telah membuat mantra di sayap angkasa ini sebelumnya, dan menunggu kamu mengajukan persyaratan. Pada kenyataannya, bahkan jika kamu tidak mengajukan persyaratan, pihak lain pasti akan menemukan alasan untuk memberi kamu sayap ini. Keluarga Ni yang hebat. Ada cibiran di sudut mulut warrior yang, prinsipnya sebagai orang adalah jika orang tidak menyinggung aku tidak menyinggung siapapun. Keluarga Ni ini bermain trik dengannya, dia tidak bisa melupakan begitu saja. Kenziye dan yang lainnya terdiam, jangankan warrior yang pasti membalas semua dendam, bahkan hati mereka sedikit tidak senang. Warrior yang kini mewakili paviliun ribuan pembunuh, langkah keluarga Ni sama saja dengan menghina paviliun ribuan pembunuh. Tetapi mereka juga tahu bahwa bahkan jika mereka tahu tentang konspirasi keluarga Ni, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tiada alasan lain, karena saat ini kekuatan paviliun ribuan pembunuh belum bisa bersaing dengan keluarga Ni. Warrior yang tentu saja tidak akan membunuh keluarga Ni sekarang, dia tidak sebodoh itu. Sekarang dia memiliki Liga Pedang dan paviliun ribuan pembunuh di belakangnya, hal itu pasti akan membawa bencana besar bagi paviliun ribuan pembunuh dan Liga Pedang. Apakah kamu masih akan memakai sayap angkasa? Pada saat ini, Kenziye bertanya. Tentu saja aku akan memakainya. Seulas senyum muncul di sudut mulut warrior yang dan berkata, ini alam ketiadaan, kenapa tidak memakainya? Tapi mantra itu, bisik Kenziye. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, hal kecil. Baginya, pengekangan memang hal yang kecil, selama ditempatkan di pusaran energi kecil, pengekangan apapun akan berubah menjadi ketiadaan. Namun, dia tidak langsung membiarkan pusaran pusat energi menghapus mantra tersebut, karena jika mantra tersebut dicabut sekarang, akan sangat mengejutkan. Pokoknya, selama dia menjalin hubungan spiritual dengan sayap angkasa,
dia bisa mengirim sayap angkasa ke pusaran pusat energi dalam sekejap, jadi dia tidak takut pihak lain tiba-tiba mengaktifkan mantra. Tanpa ragu-ragu, warrior yang menjentikkan jarinya, dan seutas esensi darah tenggelam ke sayap angkasa. Ketika esensi darah memasuki sayap angkasa, itu berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke tubuh warrior yang. Pikiran warrior yang bergerak sedikit, dan sepasang sayap muncul di kedua sisi bahunya, dan kemudian dia melayang. Setelah merenung sejenak, warrior yang tiba-tiba menghilang di tempat, dan dalam sekejap, seluruh aula dipenuhi dengan warrior yang. Tentu saja, itu sebenarnya adalah bayangan, tetapi karena terlalu cepat, itu membuat bayangan ini terlihat seperti warrior yang asli. Melihat adegan ini, Kenzie dan yang lainnya di lapangan tercengang. Kecepatan warrior yang sendiri sudah sangat menakutkan, dan sekarang ditambah sayap-sayap ini. Dapat dikatakan bahwa jika warrior yang diibaratkan terbang, maka kecepatan pendekar ketiadaan adalah berjalan. Sederhananya, kecepatan warrior yang sekarang sudah jauh lebih cepat dari pendekar ketiadaan. Setelah beberapa lama, warrior yang berhenti, melihat bayangan yang tampak nyata di lapangan, ada sentuhan kegembiraan di mata warrior yang. Kecepatannya saat ini benar-benar mengalahkan pendekar ketiadaan. Cukup untuk mengatakan bahwa jika dia sekarang pergi untuk membunuh seorang pendekar ketiadaan, itu benar-benar tidak perlu usaha. Bahkan di level tetua Yuan, dia 70% hingga 80% yakin bisa membunuh lawannya dengan sekali tebas. Bahkan jika tidak perlu membunuh dan melawan lawan secara langsung, dengan sayap angkasa dan pelindung roh baka, dia pasti akan mengalahkan lawan, dan bahkan membunuh lawan. Kekuatan tidak cukup, lengkapi dengan senjata. Kenzie melirik warrior yang, harus diakui warrior yang dengan perisai roh baka dan sayap ini memang sungguh luar biasa. Khususnya warrior yang juga jago dalam pembunuhan, bisa dikatakan kalaupun ketua paviliun ribuan pembunuh terlahir kembali, dia jauh lebih rendah dari warrior yang dalam hal pembunuhan. Apa daya, ketika kecepatan mencapai level tertentu, semua keterampilan adalah awan mengambang. Warrior yang mengepakkan sayapnya, lalu menatap Kenzie, dan berkata, selama aku pergi, kalian semua harus berhati-hati, kalian tidak boleh kendur sedikit pun, mengerti? Apakah kamu masih tetap akan pergi ke klan siluman? Tanya Kenzie. Tentu saja harus pergi. Warrior yang mengangguk, sebenarnya dia sendiri ingin pergi ke klan siluman untuk melihat kekuatan klan siluman. Jika kekuatan klan siluman benar-benar lebih dari klan manusia, maka dia harus memikirkan jalan mundur untuk paviliun ribuan pembunuh dan Liga Pedang. Dalam segala hal, harus merencanakan yang terburuk. Kenzie berkata, selama kamu tidak mengalami kecelakaan, kita akan aman di sini. Warrior yang berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, sekarang aku memiliki sayap ini. Bahkan jika aku ditemukan di pedalaman klan siluman, aku yakin aku dapat melarikan diri kembali. Hati-hati, kata Kenzie. Warrior yang mengangguk, berpesan beberapa hal, lalu meminta Kenzie dan yang lainnya untuk pergi. Hanya tersisa warrior yang, Valet, dan Shiro yang masih tidur. Jangan-jangan kamu tidak mau mengajakku pergi, kata Valet tiba-tiba. Warrior yang terkekeh, lalu meraih tangan Valet dan berkata, aku pernah berkata bahwa apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian. Bahkan jika kita mati, kita akan bersama. Valet berjalan ke arah warrior yang, memeluk warrior yang, dan berkata lembut, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku. Warrior yang menganggapnya sebagai orang terdekat, memang dia tidak.
Warrior yang menundukkan kepalanya dan mencium kening Valet dengan lembut, tidak pernah. Begitu suara warrior yang jatuh, Valet tiba-tiba mendongak ke arahnya, lalu mengangkat jari kakinya dan melingkarkan tangannya di lehernya, lalu Valet langsung mencium mulut warrior yang... Tubuh warrior yang membeku, tetapi pada saat ini, Valet dengan cepat melepaskannya, lalu menundukkan kepalanya, wajahnya memerah, seperti matahari terbenam. Melihat sikap Valet yang malu-malu, warrior yang tertawa, lalu memeluknya dan berkata, "Ayo, kita pergi ke klan siluman." Saat fajar menyingsing, warrior yang meninggalkan puncak Kintian bersama Valet dan Shiro. "Oh Laksatria, warrior yang telah pergi." Di samping Toranni, kata Medavini. Toranni mengangguk. "Sayap angkasa adalah harta keluarga Nikita, dan juga milik kepala keluarga." Medavini ragu-ragu. Toranni melambaikan tangannya dan berkata, "Satu harta karun untuk ditukar dengan satu master masa depan. Kita yang mendapatkan keuntungan." Bersambung.